Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tafsir surat As-Saffat ya, ayat 178 ya. 17 apa? 8 dari tafsir Ibnu Katsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة أما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. وتولى عنهم. Watawalla dan berpalinglah engkau anhum dari mereka hatta sehingga hinin sampai suatu masa ya, atau waktu tertentu. Wa absir dan perhatikanlah ya, atau lihatlah. Fasaufa yubsirun, maka kelak mereka akan melihat. Jadi ayat ini memerintahkan kepada Nabi SAW dan juga kepada kita semua ya, supaya berpaling ya, berpaling dari berbagai macam kekufuran ya, atau pelaku-pelaku kekufuran ya. Jangan dekat-dekat dengan mereka ya. Ini menunjukkan perintah untuk berlepas diri ya. Jadi berlepas diri dari segala macam kekufuran atau kemunafikan atau kesyirikan atau kebatilan dan para pelakunya ya. Artinya kita tidak boleh malah loyal terhadap mereka gitu ya. Dan itu masuk dalam akidah ya. Jadi salah satu akidah yang harus dipegang bagi seorang mukmin adalah masalah al-wala wal bara ya. Jadi artinya masalah loyalitas ya. Loyalitas keimanan. Loyalitas keimanan itu kita diperintahkan untuk loyal terhadap
Islam dan pemeluknya, yaitu muslimin, loyal terhadap keimanan dan orang-orang yang beriman, ya. Itu satu sisi. Nah, di sisi yang lain kita diperintahkan untuk berlepas diri, ya, dari atau barra dari bermacam kekufuran dan pelaku kekufuran, ya. Jadi malah jangan bercampur ataupun mendukung mereka, jangan. Kalau mau dekat mereka ya kita dalam rangka mendakwai itu, ya, bukan malah mendukung, ya. Jadi kepada para pelaku kekufuran atau pelaku kemunafikan atau kesyirikan, kita tidak boleh mendukung atau pro terhadap mereka, ya. Tidak boleh mendukung, ya, terhadap perilaku yang mereka kerjakan. Kalau kita mendekati mereka ya dalam rangka untuk apa tadi? Meluruskan, ya, menasehatkan atau mendakwai mereka supaya kembali kepada jalan yang benar, ya. Itu maksud dari kata fatawalla, ya. Disuruh kita berpaling dari mereka, ya, orang-orang yang melakukan berbagai macam kekufuran, ya. Nah, ketika berpaling itu, ya, diperintahkan oleh Allah hatta hin, ya, sampai suatu masa, gitu, ya. Artinya di sini kita diperintahkan untuk bersabar, gitu, ya. Diperintahkan untuk apa? Bersabar. Nah, makanya kalau orang berdakwah itu butuh proses, ya. Jadi tidak ada orang mengajak kebaikan jalannya mulus, ya, tidak ada rintangan, tidak ada halangan, itu mustahil, ya, pasti ada. Kenapa? Karena namanya keimanan pasti bertentangan dengan kekufuran, ya. Tidak mungkin dicampur aduk. Ya, kalau es dawet mungkin bisa dicampur aduk, tapi kalau iman dan kufur ini tidak pernah bertemu, sehingga kontradiktif, ya, bertentangan. Nah, bertentangan itulah ada clash nanti di dalam prosesnya. Nah, di sini sikap yang harus dipegang adalah sabar tadi, ya. Kita disuruh menunggu, ya, hatta hin, pada sampai suatu masa, ya. Sampai pada suatu apa? Masa. Makanya orang dakwah itu proses sebenarnya, ya. Ngajak orang baik itu adalah apa? Adalah proses, ya. Jadi tidak tiba-tiba langsung sadar kemudian tidak ada tantangan, itu tidak mungkin, ya. Sehingga proses itu harus diambil, ya. Proses itu harus diambil, ya. Sampai suatu masa, ya. Jadi ada masanya. Ada masanya, ya. Ada masa-masa di mana kemenangan itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada masa-masa di mana kekalahan itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh bersabar, gitu, ya. Wa absir, dan waspada. Jadi satu sisi kita disuruh bersabar oleh Allah, di satu sisi yang lain kita disuruh waspada, melihat, memperhatikan. Ini namanya strategi, ya. Jadi umat Islam itu harus cerdas mengamati, cerdas melihat situasi dan juga kondisi, ya. Makanya kalau orang berdakwah atau mengajak kepada kebaikan, ya butuh metode, butuh strategi. Kebaikan itu supaya sampai, ya, kepada mereka butuh strategi.
Mencegah kemungkaran juga seperti itu, butuh apa? Strategi ya. Tidak asal serampangan gitu ya, tidak asal mengajak, tidak asal melarang ya. Jangan sampai mencegah kemungkaran malah mendatangkan kemungkaran yang baru gitu ya. Jangan sampai mengajak kepada kebaikan malah orang lain pada lari dari kebaikan. Butuh apa namanya? Strategi wa absir, butuh kita melihat, cerdas mengamat, cerdas memperhatikan ya, melihat situasi dan kondisi. Pernah ada salah seorang ulama ya, Syekhul Islam. Beliau berjalan, di tengah jalan itu ada pemabuk ya, sedang mabuk ya, sedang minum, dia sedang mabuk ya. Nah, Syekhul Islam ini lewat saja gitu, tidak ditegur ya, dan juga tidak dilarang. Lewat ya. Setelah lewat tadi, para muridnya bertanya, "Wahai Tuan Guru, bukankah itu orang mabuk?" Ya kan? Orang mabuk kan apa? Mungkar, betul nggak? Ya. Kenapa engkau diem saja ngelihat orang sedang mabuk, ya kan? Engkau biarkan. Kenapa tidak engkau cegah, tidak engkau larang? Syekhul Islam kemudian mengatakan, betul, mabuk itu mungkar ya. Tapi justru kalau dia mabuk itu kemungkarannya berkurang. Kalau dia sadar, ini orang nih, tipe orang ini, kalau dia sadar, mereka itu akan melakukan kerusakan. Mereka akan membunuh manusia, mereka bikin merampok, mengambil harta manusia. Justru kalau dia sedang mabuk, badannya lemah, ya pikirannya lemah, tidak ngapa-ngapain, dia hanya mabuk aja di situ. Kemungkarannya hanya terbatas pada dirinya apa? Sendiri. Jadi memang ada Pak tipe seperti itu orang itu. Kalau dia sadar, ya kan? Itu malah kerusakannya lebih apa? Besar. Tapi kalau dia pas mabuk, ya mabuk dirinya sendiri aja gitu. Makanya Syekhul Islam membiarkan dia ya. Saya biarkan tadi dia mabuk, karena kalau dia sadar itu akan membunuh kamu, membunuh yang lain itu. Itu saking jahatnya ini orang. Jadi itu namanya strategi. Namanya apa? Strategi dakwah. Bukan berarti orang diam dari kemungkaran, dia diam, tidak. Terkadang mendiamkan kemungkaran itu ada maslahatnya, ya kan? Ada maslahatnya. Ya. Jangan sampai juga orang melarang. Ya, misalkan ada orang, anak-anak geng motor pinggir jalan, ya, sedang mabuk, sedang pesta miras misalkan, mereka gerombolan Pak. Kemudian Bapak lewat sendirian, langsung Bapak marahin, ya kan? Bukannya malah berhenti, apa yang terjadi malah mereka akan bikin kerusakan baru gitu ya. Makanya terkadang ya, orang mendiamkan kemungkaran bukan berarti apa? Bukan berarti setuju terhadap apa? Kemungkaran, tidak ya. Tapi terkadang mendiamkan kemungkaran itu adalah bagian dari sebuah apa? Strategi gitu ya. Adalah sebuah strategi ya. Butuh waktu ya, butuh waktu. Saya ada pengalaman ketika dulu masih ngimami di masjid di Jakarta ya, salah satu masjid ya. Jadi sambil kuliah itu saya tinggal di masjid ya, ngimamin gitu ya. Sebagaimana tradisi di masyarakat kita, masjid itu seneng kalau di depan atau di samping imam atau di dekat mimbar atau pokoknya di bagian depan itu dihiasi dengan jam yang bunyi tang teng tong itu loh Pak. Jam apa namanya itu? Jam yang ada loncengnya itu, yang ada gandulnya gede itu. Jadi kalau setiap jam itu kan bunyi dia 12, berarti dia bunyi 12 kali teng teng kayak gereja gitu kan. Nanti
kalau subuhnya jam 4 dia bunyi berapa kali? 4 kali. Teng 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 gitu kan. Tahu kan jam yang gede itu yang itu kan bagus ya, mahal kan. Yang merek Jerman atau mana itu kan. Jam-jam mewah itu termasuk kan. Dan Bapak lihat aja tradisi di masyarakat kita, masjid-masjid gede itu pasti ada jam yang seperti itu. Nggak tahu itu tradisi dari mana, tapi sampai sekarang masih ada itu di masjid-masjid besar khususnya ya, masjid-masjid yang bagus itu biasanya ada jam apa? Kayak jam gereja gitu ya, jam gede ya. Apa namanya saya nggak tahu jamnya itu ya, pokoknya jam lonceng gitu ya. Nah lonceng kan nggak boleh Pak. Kalau saya mengatakan langsung, wah ini lonceng setan ya, pasti manusia jamaah pasti marah kan gitu kan. Nah, itu mungkar ya. Kenapa? Karena menaruh lonceng di dalam masjid itu bagian dari apa? Kemungkaran. Tapi terkadang cara mengingkarinya jangan langsung frontal, langsung mengatakan wah ini haram atau ini apa lonceng membuat malaikat tidak masuk misalkan. Tidak menurunkan rahmatnya atas izin Allah misalkan. Kalau saya mengatakan begitu ya pasti masyarakat langsung apa? Frontal, langsung menentang, langsung nyerang. Nah, jadi caranya bagaimana? Butuh sabar ya, butuh waktu. Makanya ayat ini mengatakan ya wa absir fasawfa yubsirun atau fatawalla anhum hatta hin. Ada kalimat hatta hin itu sampai menunggu beberapa waktu. Butuh waktu untuk mengingkari, untuk meluruskan itu butuh apa? Butuh waktu. Makanya saya biarkan aja gitu. Biarkan. Dan saya lebih menggunakan pendekatan ya persuasif dengan jamaah. Diakrabi dulu jamaah itu sambil dididik, sambil diajari ngaji. Cara saya adalah biasa saya bacakan satu hadis saja itu setiap selesai ngimamin itu ya, pada sholat tak bacakan hadis itu. Pakai kitab gitu. Ya. Pakai kitab saya bacakan satu hadis ya. Setiap pada sholat tak bacakan. Sekilas aja, nggak usah panjang-panjang. Nah jamaah itu ternyata merekam itu, artinya mereka mengikuti terus itu, tertarik itu hadis-hadis yang kita bacakan. Sampai suatu ketika sampailah hadis tentang masalah lonceng. Nah itu ulama itu kan butuh waktu setahun 2 tahun Pak. Tidak sehari 2 hari, itu tahunan itu. Baca hadis itu tahunan sampai pada satu hadis yang bicara tentang masalah hukum lonceng tadi itu ya. Ya otomatis hadis itu bilangnya haram kan gitu ya. Tapi saya nggak ngomong dari saya kan, itu sabda Nabi kan gitu, saya jelaskan. Masyarakat akhirnya ngerti, loh Ustaz berarti jam ini ada loncengnya, nggak boleh ya? Lah gimana kira-kira kan, saya pura-pura nggak tahu aja gitu ya. Nah, gimana kayak hadis kemarin gitu. Oh iya ya nggak boleh Ustaz ya. Akhirnya mereka sendiri yang sadar Pak, sadar itu jam bukannya dibuang juga enggak, tapi loncengnya itu diberhentikan caranya. Dan jamnya tidak terganggu, enggak. Jamnya tetap jalan, tapi loncengnya diapakan? Dimatikan. Sampai hari ini, setiap saya khutbah ke Jakarta itu, loncengnya mati. Alhamdulillah sampai hari ini. Itu udah berapa puluh tahun yang lalu itu ya, peristiwa itu terjadi ya. Jadi ketika kita melarang sebuah kemungkaran pun membutuhkan apa tadi? Proses strategi. Itu namanya wa absir ya. Kamu harus lihat ya. Jadi fikih dakwahnya, fikih sosial masyarakatnya harus dilihat ya, wa absirnya. Lihat kamu ya. Asaufa yusir. Jadi harus punya apa? Strategi ketika kita mengajak kepada kebaikan, ya kan? Supaya kebaikan itu sampai kepada mereka. Demikian juga ketika kita melarang suatu kemungkaran, itu juga harus pakai apa? Strategi. Itu namanya hikmah. Namanya apa? Hikmah. Ya. Tidak hanya asal gitu, tidak. Butuh ilmu itu. Orang dakwah juga butuh apa? Ilmu. Ya. Pernah datang kepada Nabi kan seorang badui ya. Badui itu kan ya kalau kencing kemana-mana itu ya. Ya. Ya seenaknya.
Ya betul dia, karena mereka biasa tinggal di padang pasir, ya kencing seasal-asalnya aja. Dia masuk ke Masjid Nabawi, ya namanya orang musafir jauh kan, datang-datang kan yang pertama dilakukan apa Pak? Kencing kan gitu. Ya kencing aja di pojok masjid, kencing aja di masjid ya orang Badui ini. Kan mungkar Pak, kencing di dalam masjid kan nggak, orang gila pun nggak melakukan itu, betul nggak? Kan nggak pernah ada berita orang gila kencing di masjid, kan nggak ada di kita ini sampai hari ini, ya kan? Tapi itu terjadi di zaman Nabi. Ya. Orang waras, ya orang Badui itu orang waras, cuman memang masalah etika, masalah peradaban dia tidak punya, memang belum sampai pada mereka. Masuk masjid kencing, najis itu, mungkar itu. Nabi mendiamkan aja Pak. Dibiarin aja gitu. Namanya Badui ya kan. Kalau langsung dibentak-bentak dia kabur, malah kencingnya kemana-mana. Jadi malah najis semua. Ya, dibiarkan oleh Nabi itu dalam rangka mendidik. Ya. Terkadang membiarkan sebuah kemungkaran itu adalah memberikan proses pendidikan. Ya, bagian dari hikmah. Dibiarkan aja. Walaupun para sahabat akhirnya menghardik ya. Sahabat itu malah kepingin mengusir si Badui ini, ya, marah. Tapi Nabi mengatakan biarkan aja, sampai tuntas. Ketika tuntas itu si Badui ya mendoakan Nabi, melihat akhlak Nabi. Ya Allah ampuni Muhammad, jangan yang lainnya. Yang lainnya itu sahabat nggak mau didoain sama si Badui ini, ya, karena merasa dia mau diapakan, diusir dari apa? Masjid. Ya, yang memberikan wadah, yang membiarkan malah justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari akhlak Nabi itu justru si Badui ya selain malah dekat dengan Nabi dan juga mau belajar, ya, akhirnya dia malah bertambah keimanannya. Ya, sebab itu tadi ya, melihat hikmah strategi yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna dari wa absir fasaufa yubsirun ya. Lihat ya. Kita disuruh melihat ya. Ya. Kita diperintahkan untuk sabar pada suatu masa ya. Pada suatu kondisi ya. Maka mereka kelak akan melihat ya. Ya. Kita diperintahkan untuk wartaqib ya, untuk senantiasa waspada umat Islam itu ya. Senantiasa untuk sabar ya di dalam proses menunggu datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tengah sabar tadi kemudian di surat ini ditutup ya dengan tasbih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika ya, Maha suci ya, Rabb engkau ya. Rabbil izzah ya. Rabbil izzah ya. Rabb yang memiliki keagungan atau keutamaan atau kemuliaan ya. Jadi Maha suci siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Maha suci Tuhanmu. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki izzah ya, memiliki keluhuran, maha perkasa ya. Maha mulia ya. Allah memiliki apa? Sifat izzah ya. Allah suci dari apa? Amma yasifun, dari apa yang mereka sifati. Jadi orang-orang yang menyekutukan Allah ya, mereka mensifati Allah seenaknya gitu ya, dengan sekutu-sekutu mereka ya. Mereka menuhankan Tuhan-Tuhan palsu ya kan, berupa berhala-berhala, membuat sesembahan-sesembahan selain Allah, ibadah-ibadah dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Allah ya. Jadi mensifati oleh kemauan mereka sendiri gitu ya. Lihat orang-orang syirik gitu ya, orang-orang musyrik ya. Bagaimana menyekutukan Allah dengan benda-benda ya, dengan ritual-ritual ya, cara-cara ibadah yang tidak
disyariatkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, masa patung-patung yang tidak bergerak, tidak bisa bicara dituhankan? Masa hewan-hewan ya yang tidak berakal mereka sembah? Sejak zaman jahiliyah sudah ada, Pak. Mereka melakukan persembahan, membiarkan onta yang bunting berapa kali nanti nggak boleh dinaikin, nggak boleh disembelih. Ini adalah untuk sesembahan berhala siapa? Mereka. Mensifati oleh Allah itu seenaknya dengan sekutu-sekutu hewan, sekutu-sekutu berhala dan seterusnya. Sampai hari ini. Sampai apa? Hari ini. Ya, penduduk terbesar di dunia misalkan orang-orang India itu kan menyekutukan Allah dengan apa? Sapi. Coba Allah disapikan, ya. Sapi itu disembah, sapi bebas kemana-mana, sapi dianggap sebagai Tuhan yang apa? Suci. Sampai kotoran sapi mengandung berkah katanya, ya. Orang mengambil kotoran sapi dijadikan simbol keberkahan dan seterusnya. Itu mensifati ya hal-hal yang ya mensifati hal-hal yang rusak ya. Dinisbatkan kepada kesucian ya. Sampai di kita juga masih ada menuhankan sapi ya. Di Solo itu ya, di Kerbo Bule atau Kiai Slamet namanya itu masih ada di kita ini, masih ada menuhankan apa? Sapi kalau pas musim apa itu? Suro ya, bulan Suro. Nanti lihat aja bulan Suro itu. Kalau pas Suro orang-orang Kejawen itu ya, itu masih sapi bule atau disebut Kiai Slamet diarak gitu ya, keliling kemudian diambil berkahnya gitu kan. Sapi itu untuk disembelih, bukan untuk disembah. Sapi itu untuk dimakan, Pak, bukan untuk didewakan atau disembahnya. Nah, orang-orang yang mensifati oleh kepentingan mereka ya, mereka menyekutukan Allah dengan benda-benda, dengan hewan ya, dengan berhala atau dengan hal-hal yang sifatnya mistik ya, kekuatan-kekuatan yang dianggap kekuatan gaib selain Allah ya. Allah suci ya dari segala apa yang mereka sifati. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu ya. Jadi apa kaitannya ayat ini dengan ayat sebelumnya? Bahwa jamaah sekalian, ketika tadi orang dalam proses perjuangan ya, dakwah, proses menyampaikan kebenaran, disuruh sabar, disuruh waspada, disuruh menggunakan strategi, hikmah dan seterusnya tadi, proses yang panjang ya, disuruh sabar. Nah terkadang manusia itu juga nggak sabar ya menghadapi tantangan-tantangan di medan dakwah atau tantangan-tantangan di dalam kehidupan. Manusia kadang-kadang nggak sabar itu. Terkadang karena tekanan ya, kesempitan dan seterusnya ya, orang terkadang tidak sabar dan orang terkadang menyerah. Maka di ayat ini ditutup dengan tasbih ya. Tasbih ya. Apa kaitannya? Apa kekuatan tasbih di sini ya? Nah, di dalam surat Al-Hijr ya, hampir sama ya isi kandungannya ya. Ayat 97 dijelaskan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam proses mengajak kepada kebenaran ya, ketika dalam dakwah itu Nabi banyak sekali ditekan ya. Nabi diisukan sebagai orang gila, diisukan sebagai orang kena epilepsi, diisukan sebagai tukang sihir, diisukan Quran itu hanyalah syair, Nabi hanya penyair, ya kan? Pokoknya ucapannya jelek-jelek lah di masyarakat itu. Nabi dibully mati-matian. Yang namanya Nabi juga manusia ya. Ketika mendengar cacian, celaan, bulian masyarakat,
yang menjelek-jelekkan Islam, Nabi juga sebagai manusia dan sebagai seorang Rasul merasa sesak dada gitu ya, melihat atau mendengar celaan-celaan seperti itu ya. Kita juga sama kan gitu ya. Kalau kita melihat perilaku orang-orang para buzzer, misalkan orang-orang yang anti Islam ya, fobi terhadap Islam, jelek-jelekin Islam, kita kan juga sesek gitu ya dada ya. Ya sama, Nabi juga begitu. Ya. Kita melihat kondisi-kondisi di mana Islam itu dipojokkan ya, Islam dijadikan objek ya, untuk dipinggirkan misalkan. Ya. Islam dijadikan atau dikriminalisasikan. Nah, itu ya kita sebagai umat Islam ya sesak nafas juga, sesak dada melihat kondisi itu. Tapi pesan Allah ya, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Pesan Allah sambil menghibur Nabi dan menghibur kita semua, sungguh kami ya mengetahui bahwa dadamu itu sempit ya. Sebab apa tadi? Ucapan-ucapan apa? Mereka. Nah, ketika dada sempit atau ketika kita melihat atau mendengar cacian, makian, bulian orang-orang yang anti Islam yang membuat kita itu sempit, sesak dada gitu ya, kesel lah gitu ya, maka perintah Allah adalah fasabbih bihamdi rabbika, maka tasbihkanlah ya dengan ya mensucikan, memuji Tuhanmu, wa kum minas sajidin, dan jadilah kamu orang yang sujud ya. Jadi Allah beri obat penawar ketika orang lagi dadanya sempit atau perasaannya sedih atau dalam kondisi yang kurang mengenakkan ya, di tengah-tengah satu peristiwa, maka obatnya tadi apa? Disuruh bertasbih dan sujud ya. Itu Pak ya, disuruh tasbih dan sujud. Makanya ayat ini tadi sebagai ayat penutup ini. Sebagai ayat penutup. Ya, penutup di mana proses perjuangan menegakkan kebenaran dengan berbagai macam tantangan-tantangan tadi yang butuh kesabaran, yang terkadang di tengah-tengah sabar itu orang dadanya bisa jadi sempit melihat kondisi-kondisi yang tidak mengenakkan tadi ya. Maka Allah tutup dengan tasbih. Ternyata tasbih ini sebagai obat penawar ya, yang akan melonggarkan dada kita. Ya bertasbih aja, subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu tasbih untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi biarkan aja mereka orang-orang kafir, orang-orang anti Islam tadi menggonggong ya, ngomong nyifati Allah seenaknya, tapi kita tetap mengatakan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allah Maha suci, Allah Maha mulia, Maha luhur ya, Maha agung ya, Maha perkasa ya, dari apa yang mereka sifati ya. Ya, sifat ocehan-ocehan mereka orang-orang yang anti Islam biarin aja ya. Allah tetap ya tidak jatuh miskin atau Allah kemudian hilang misalkan, tidak juga. Allah ya, Allah Maha kuat ya, Allah Maha hidup ya, tidak pernah mati ya gitu kan. Walaupun orang-orang kafir ya mensifati Allah dengan cara yang tidak selayaknya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin ya, wassalamun alal mursalin. Salawat salam untuk siapa? Al-mursalin, para rasul ya. Jadi artinya apa? Kemenangan, kesejahteraan, keselamatan untuk utusan-utusan Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Jadi ending dari suatu peristiwa perjuangan itu bagi orang yang beriman yang mengikuti jejak Rasul adalah kemenangan ya, akhir yang baik ya. Karena memang jaminan Allah, salawat salam Allah itu untuk para rasul dan pengikutnya ya kan. Wassalamun alal mursalin ya. Itu terbukti para rasul-rasul terdahulu terbukti ditolong, dimenangkan, diselamatkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walhamdulillahi rabbil alamin ya. Maka ditutup segala puji hanyalah milik siapa? Allah, Rabb semesta alam ya. Allah lah yang mengatur ya alam semesta ya. Rabb pengatur alam semesta. Jadi ayat ini ditutup dengan salawat salam untuk para rasul ya, sebagai simbol kemenangan ya, simbol kemenangan. Makanya Nabi mewasiatkan di dalam hadis di sini, Ibnu Katsir menjelaskan, idza sallamtum alayya fasallimu alal mursalin wa ana